Cak Kandar ialah satu di antara 1.000 seniman lukis Indonesia. Naluri kreatifnya yang selalu mencoba media baru, menegaskan sosoknya sebagai perupa, adalah bentuk eksistensi unik. Mampu berdiri di atas kaki sendiri, bagai yang diajarkan pemimpin revolusi Bung Karno. Kegelisahan, popularitas, namun tetap mempertahankan tradisi. Bisa nggak kamu sedikit teteh? Ya, Cak Kandar lahir di Surabaya 17 Agustus 1948. Lahir dan besar di Surabaya. Ketika lahir, Kandar diberi bernama Kandar aja. Tapi untuk mengidentifikasikan kalau dia tuh seorang yang berasal dari Surabaya, maka ditambahkan depannya dengan Cak, jadi Cak Kandar. Umur 5 tahun, Cak Kandar ditinggal pergi oleh ayahnya, kakek meninggal. Terus ketika masuk SD juga ditinggal sama ibunya. Jadi Cak Kandar dari kecil hidup dengan yatim piatu. Karir seni saya itu sebetulnya berada di seni drama ya, teater ya. Saya tahun 68 mendirikan teater namanya Teater Kerikil. Nah, karena teater itu merupakan kehidupan mata rantai, maka saya mencoba ingin hidup dengan secara individual dalam proses berkarya loh ya. Maka saya memilih sebagai pelukis. Dulu saya itu banyak melukis poster-poster film tahun 69 sampai 72 lah ya. Tahun 69 juga saya menemukan media bulu sebagai media ekspresi seni lukis saya ya. Kenapa kok saya mendapat media bulu? Itu pada suatu hari saya membaca sebuah koran lokal. Koran lokal itu entah namanya, mungkin Surabaya Post ya pada waktu itu. Itu ada satu statement dari Pangeran Bernhard. Pangeran Bernhard itu dari Belanda. Itu menyatakan demikian. Setiap pembunuhan satwa yang dilindungi itu harus dianggap sebagai kasus pidana. Maka saya berpikir kalau nanti satwa kita punah kan repot. Maka saya pergi ke Pasar Turi. Itu namanya pasar burung tuh. Nah, saya kais burung-burung yang mati kan banyak tuh. Saya rekonstruksi kembali burung yang mati ke dalam bentuk seni lukis, yaitu dengan cara menempel bulunya dari burung yang mati tersebut. Maka saya rekonstruksi kembali, saya sketch seperti aslinya ketika burung itu masih hidup, terus saya tempel-tempel, maka menghasilkan sebuah lukisan yang sangat realistik. Dan demikian banyak orang yang suka. Dengan banyak yang suka, saya hijrah ke Jakarta. Terus saya kembangkan lukisan bulu sampai pada melibatkan pejabat tinggi negara dari mulai presiden sampai menteri sampai terus pameran di mana-mana. Pamerannya di Indonesia, di Singapura, di Jepang, di Malaysia, di Jerman, di Rumania dan di banyak tempat negara-negara lain.
Andar itu saya kenal sebagai seorang yang gigih dalam segi rupa ya. Mulanya saya kenal sebagai pelukis, tapi ternyata tidak hanya soal bagaimana dia bekerja di medan media yang konvensi, tapi dia merambah ke sebuah perkumpulan baik di Jakarta maupun Surabaya. Dia mengerti bagaimana cara mencipta nanti. Itu Jakarta. Secara sunnatullah, bahasa agama ya, sifat manusia kan ada kejenuhan gitu. Jadi ya untuk menghilangkan kejenuhan, dia sampai pernah menyelidiki dasar laut tuh, dia pernah itu untuk mengetahui apa namanya, bagaimana keindahan di bawah laut gitu. Jadi untuk mengambil lukisan terinspirasi dari situ. Gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya semua ciptaan Allah ini nggak ada yang sia-sia. Memang banyak orang jadi tidak mengerti, banyak orang menjadi tidak paham ya, bagi orang-orang yang kurang mampu memahami seni ya. Tapi bagi seniman itu harus dilakukan, dijalankan, karena apa? Sudah tidak peduli lagi apakah masyarakat awam itu bakal ngerti atau tidak, karena sudah dilewatin itu yang hal-hal yang jenjangnya itu sudah kita lewatin, dari melukis yang naturalis sampai abstrak gitu. Ini sekarang lukisan saya banyak mengambil simbol-simbol, terutama simbol-simbol Jawa dan simbol-simbol pewayangan ya. Bukan apa ya, bukan suatu hal yang buat saya apakah itu istimewa gitu, enggak ya, kebetulan saja Tuhan kasih apa ya, kasih riwayat yang baik gitu loh. Itu semua kalau enggak ada tangan Tuhan enggak bisa itu semua. Saya yakin bahwa semua itu karena tangan Tuhan.